Gereja Tiberias. Apa kabar semuanya? Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, kita berikan tepuk tangan, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan di Gereja Tiberias Betos dan juga jemaat Tuhan yang bergabung live streaming bersama-sama dalam ibadah minggu di Gereja Tiberias Indonesia pada sore hari ini. Kita mengucap syukur bersama-sama, kita ada sampai hari ini. Kita percaya bukan karena kuat, gagah, hebat kita, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Maka bersama-sama dengan hati penuh syukur pada sore hari yang indah ini, kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Sama-sama satukan hati, kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesetiaan Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Kami percaya bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa kami terima sampai hari ini. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap berkat Tuhan. Terima kasih buat nafas kehidupan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat berkat Tuhan bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi studi kami, bagi pelayanan kami. Semua yang kami raih, semua yang kami peroleh, semua hanya karena kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, pada sore hari ini kami berkumpul beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Kami sungguh percaya di mana kami berada beribadah pada sore hari ini. Baik kami yang di Betos, bahkan kami yang live streaming. Kami iman, kami percaya Tuhan, saat kami memuji, menyembah Tuhan Yesus, hadirat Tuhan, kuasa Tuhan nyata di tengah setiap kami. Doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya pada sore hari ini yang ada di tengah kami hanya kuasa Tuhan, hanya kebaikan Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang menjamah setiap kami, melawat setiap kami, agar pulang nanti setiap kami semakin kuat dalam Tuhan, semakin andalkan Tuhan, semakin kudus dalam Tuhan, dan semakin memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami, ini korban syukur kami, ini penyembahan kami hanya bagi Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kau yang terindah dalam hidup ini Tuhan Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, menyembah Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan ya Allahku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus kita sore hari ini. Katakan Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini.
besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepada. Kita sembah Tuhan sama-sama. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus, menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, kami tinggikan semua lidah kan mengaku Engkaulah. Lebih lagi bersama-sama katakan ku sembah Kau ya Allahku. Haleluya. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah. Ini semua pujian kami hanya bagi Yesus Tuhan kami. Kami mengucap syukur. Ku sembah Kau, kami tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita sore hari ini. Bersama-sama kita mengucap syukur bermasmur bagi Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Terpujilah. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan kami berikan korban syukur kami. Pujian sembah kami hanya bagi Tuhan Yesus kami. Bersama-sama gereja Kiburias katakan ku sembah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah. Sampai kita bagi berdiri pada sore hari ini di hadapan Tuhan, mengucap syukur, katakan ku sembah Kau, kami tinggikan namamu selalu. Terima kasih Tuhan. Tiada lutut tak bertelut. Menyembah Yesus
kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, sebab Tuhan sungguh baik. Terima kasih Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan penyembuhku. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, dengan iman percaya katakan satu-satunya yang ku andalkan. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh Tuhan, satu-satunya yang hanya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Tuhan penyembuh, Tuhan
kasih Tuhan Yesus, biarlah segala pujian kami, segala nyanyian kami, segala sorak-sorai kemuliaan hanya bagi satu pribadi yang sanggup menyembuhkan setiap kami, yang sanggup memulihkan setiap kami, yang sanggup memberkati setiap kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan Amin. Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu, saudara. Haleluya. Sore hari ini kita kasih yang terbaik kami di bulan yang baru untuk kemuliaan Tuhan. Come on. Yeah, yeah, yeah. Sama-sama katakan saudara. Ku tak pandang dari gereja mana, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu, bila hatimu engkaulah tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu gereja Tiberias, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Yang telah diberkati Tuhan, angkat suaramu, tanyakan setiap beban kita, memasuki bulan yang baru dengan hati yang mengucap syukur. Sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, sampaikan buat kiri kananmu saudara, dengan senyum yang terbaik. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga lah, cinta keluarga lah. Hari ini datang bersukacita di hadapan Tuhan Yesus, amin. Karena begitu besar kasih Tuhan, Dia boleh memberikan hari yang baru ini, bulan yang baru ini, amin. Beri tepuk tangan bagi Dia. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Everybody say, di dalam Yesus, di dalam Yesus. Oh, haleluya. Cinta keluarga lah, 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 cinta keluarga lah. Dengan tepuk tangan yang terbaik di sore hari ini bagi Dia, Sang Juru Selamat. Kita boleh aman bersama dengan Tuhan, amin. Jangan ragu lagi, bulan yang baru ini tetap percaya ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang mulai berperkara bagi setiap kami. Kami mau sama-sama gerakan kaki kami Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Hey!
outside. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. God is fighting for us, God is on our side. He has overcome, yes, He has overcome. He will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Angkat tangan bersama-sama. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Carrying our burden, covering our shame. He has overcome, yes, He has over. We will not be shaken. Amen. We will not be moved. Jesus, you are here. I will live. I will live. I will not die. The resurrection power of Christ alive in me. Amen. In Jesus' name. I will live. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Terima kasih Tuhan. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan di bulan yang baru ini. Hey! Sama-sama bagi Tuhan Yesus. Lebih keras lagi sama-sama gereja Tiberias. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, everything can freedom, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, everything freedom, and we will shout it out, shout it out. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. Amen. Yeah, we will shout it out, shout it out. I will live, I will not die. To resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan kembali yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk saudara kasih dalam Tuhan. Kita boleh mengucap syukur bulan yang baru ini, kita boleh bernyanyi buat Tuhan Yesus. Dan sama-sama sebelum kita masuk lebih dalam lagi di ibadah di sore hari ini, terlebih dahulu kita saksikan video highlight berikut ini dan selamat menyaksikan. Kita sebagai orang percaya harus memiliki kartu identitas rohani, yaitu kita warga kerajaan sorga. Kita juga harus hidup, berpikir, berkata-kata, dan bertindak sebagai warga sorgawi. Identitas sejati kita ada pada kekekalan, saudara sekalian. Dan kalau kita menyadari kita adalah warga sorga, kita akan berpengharapan tubuh fana kita diubah menjadi mulia. Perubahan karakter hidup lama, sebab sesungguhnya tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Karena itu, muliakan Tuhan Yesus dengan tubuh kita. Kita akan diperkaya dalam perkataan, pengetahuan, dan karunia untuk persatuan dan kesatuan. Semua karunia ini bertujuan untuk kesatuan dalam membangun tubuh Kristus. Karunia Roh merupakan anugerah yang diberikan cuma-cuma. Dan berikanlah
dengan cuma-cuma untuk melayani jiwa-jiwa. Selama masih ada kesempatan, mari berbuat baik kepada semua orang. Orang yang hatinya dipenuhi oleh kasih Allah, ia tidak akan tahan berdiam terlalu lama tanpa berbuat baik. Kita melayani Allah yang hidup dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita memperkenalkan Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus supaya terhindar dari murka Allah. Oleh sebab itu, selama kita masih diberi kesempatan dan diberi waktu, kenali Yesus dengan intim saudara, kenali Yesus dengan dalam, dan tekunlah membaca Alkitab. Puji nama Tuhan saudara, video lengkap dari Khotbah Ibu Gembala Sidang. Saudara bisa saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan pada sore hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, terlebih dahulu saya akan bacakan buat setiap jemaat Tuhan, yaitu suara gembala dari yang terkasih Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darnyati Pariaji, buat setiap kita. Suara gembala untuk minggu ini saudara, yaitu hasil kita taat kepada Tuhan dan firman Tuhan. Roma pertama 2 pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang mengetahui segala perbuatan dan tingkah laku kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, dimanapun kami berbaring, semuanya Engkau ketahui ya Tuhan. Kami mau berjuang selalu hidup dalam kekudusan dan juga pertobatan. Berkati seluruh jemaat Tiberias. Apa yang diperlukan Tuhan cukupi, dan apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan dan tidak resesi. Dengan kuasa perjamuan kudus dan juga minyak urapan, kami semua dipersiapkan menjadi mempelai Kristus yang akan diundang pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Roma kedua, apa hasil kita taat kepada Tuhan dan firman Tuhan? Yang pertama, kita akan mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Filipi 3 ayat 10, kita tidak mungkin mengenal Tuhan jika kita tidak mau membaca firman-Nya. Kita tidak mungkin bisa mendengar suara Tuhan jika kita tidak mau berdoa kepada Tuhan. Hal yang penting dalam kehidupan ini adalah mengenal siapa yang menjadi Tuhan kita. Dengan berdoa ataupun kita berbicara kepada Tuhan, membaca firman Tuhan dalam disiplin dan ketaatan, kita akan semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yang kedua, kita akan menikmati kasih Tuhan Yesus. Mazmur 34 ayat 9 hingga 10, Mazmur 37 ayat 4, dan juga Yesaya 59 ayat yang pertama. Kita harus menyadari bahwa Tuhan selalu mendengar doa, menuntun langkah-langkah kita, dan memberi pertolongan untuk kita. Bila kita selalu taat kepada Tuhan Yesus, kita akan tahu bahwa Tuhan Yesus mendengar doa kita, menuntun langkah-langkah kita. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Oleh sebab itu kita harus bertekun di dalam ketaatan, disiplin kepada Tuhan, agar kita bisa terus merasakan dan menikmati kasih Tuhan Yesus setiap saat. Yang ketiga, kita akan merasakan tuntunan penyertaan Tuhan Yesus. Mazmur 23 ayat 1, Ibrani 13 ayat 5b. Kalau kita rajin dan penuh dengan ketaatan membaca firman Tuhan, maka kita akan selalu bersyukur melihat dan merasakan karya Tuhan Yesus kepada diri kita. Bahkan kita juga akan mengalami penyertaan Tuhan Yesus. Hidup di dalam ketaatan adalah memiliki kedisiplinan rohani yang menjadi dasar kekuatan bagi kita orang percaya. Sebab Allah menuntun dan menyertai orang yang hidup di dalamnya. Doa penutup, Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, dan kalau sampai ke nama kami tidak tercatat dalam kitab kehidupan di sorga, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan kami mau selalu hidup dalam pertobatan setiap hari, hidup di dalam kekudusan, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami, dan kami mau menjadi pelaku daripada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala, kasih lu tepuk tangan yang terbaik untuk pesan Tuhan yang sungguh indah yang kita boleh dengar melalui suara gembala kita saudara pada sore hari ini. Sama-sama kita akan dengar firman Tuhan saudara di sore hari ini. Kita boleh kembali tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, bersyukur kami Tuhan
Begitu banyak kesempatan kami boleh menikmati berkat-Mu ya Tuhan. Besar setia-Mu bagi setiap kami. Besar berkat-Mu Tuhan yang kami telah terima. Dari tempat ini Tuhan Yesus, kami telah memberikan pujian kami, penyembahan kami, memberikan persembahan kami yang pertama mengawali bulan yang baru ini Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, lebih lagi kami akan memberikan hidup kami, hati kami Tuhan, untuk boleh Tuhan koreksi, Tuhan bentuk, Tuhan jamah, bahkan Tuhan Yesus yang kuatkan kami sore hari ini. Firman-Mu adalah kekuatan, Firman-Mu adalah kuasa, dan kami siap menerimanya Tuhan. Ajar kami Roh Kudus. Bahkan kami berdoa, Tuhan yang melembutkan setiap hati, menggemburkan setiap jiwa di tempat ini. Sebab benih yang baik, benih yang terbaik, benih yang dari sorga, firman Allah siap ditabur di tempat ini. Kami mau bertumbuh, kami mau hidup berbuah, hanya untuk kemurahan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ini hati kami Tuhan, siap dengar firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita boleh katakan, Amin. amin. Berikanlah tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu. Kau telah nyata bagi kami dari sepanjang hidupku. Cara-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Angkat kedua tanganmu jemaat Tiberias, katakan di hadapan Tuhan Yesus, dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran.
Dengan syukur kami datang. Angkat kedua tanganmu sama-sama, gereja Tiberias. Sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi, katakan segalanya. Lebih dalam kami tahu Tuhan. Angkat tanganmu sama-sama. Ku tinggikan Engkau, katakan melebihi siapapun Tuhan yang mungkin hari ini kami andalkan, bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kita boleh bangkit berdiri, jemaat Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Lebih keras lagi sama-sama. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Selamanya. Kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang paling meriah. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Engkau Tuhan, melebihi, katakan segalanya. Serahkan ketakutan kami Tuhan, kuatkan kami Roh Kudus. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya, kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di minggu yang pertama di bulan Juli, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk bulan Juni yang sudah kami lewati. Ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Ada banyak juga pertolongan-pertolongan Tuhan secara ajaib yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dan di bulan Juli ini kami mengucap berkat sepanjang bulan ini. Penyertaan Tuhan sempurna, pertolongan Tuhan selalu ada. Ya, dan kalaupun kami diproses Tuhan, semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami.
Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa senang kembali bisa bertemu dengan setiap jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Minggu pertama di bulan Juli, ya 5 Juli 2026. Doa saya Bapak Ibu semua sehat ya, amin ya, diberkati Tuhan. Ya masih banyak yang liburan Bapak Ibu, ya tadi beberapa jemaat DM saya, Pak mohon maaf nggak bisa datang ke, tadi pagi di mana saya? Di Boston, ya pagi ya sesi pertama, kota wisata. Saya bilang lagi di mana? Di Bandung Pak, tapi nanti live streaming dari Betos, weh cakep ya. Saya bilang jangan lupa bawa peyem, saya bilang kalau di Bandung ya, peyem enak itu ya. Ya puji Tuhan ya, makanya nikmati dah libur-libur sekolah. Anak saya juga lagi liburan di Bogor di rumah opung ya. Wah makanya enak banget. Ya di rumah opung enak, makan disuapin katanya begitu ya. Mandi dimandiin. Wah enak banget ya rumah opung ya, puji Tuhan lah ya. Makanya kita bersuka cita ya, anak-anak kita bisa liburan dengan baik. Oke, puji Tuhan. Mari kita langsung masuk firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Tuhan menghormati orang yang menghormatinya. Oke, Tuhan menghormati orang yang menghormatinya. Kita pelajari di Alkitab kita 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-30b. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-30b. Silakan Pak. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-30b. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Tuhan menghormati setiap orang yang menghormati Dia melalui hidup yang taat kepada kehendaknya. Menjadi orang Kristen Bapak Ibu, kita bukan hanya menerima berkat dan mujizat. Kita bukan hanya menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi Tuhan itu melihat apa yang kita kerjakan dan Tuhan juga melihat bagaimana sikap hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita belajar sejarah di Alkitab, di kitab Keluaran ayat 20, bagaimana Tuhan memberikan Tauratnya kepada Israel melalui Musa. Apa yang Tuhan ajarkan melalui Taurat Tuhan? 10 perintah Allah. Kalau kita baca 10 perintah Allah ayat 1, ya Alkitab mengatakan jangan ada Allah lain selain aku. Allahnya kecil, akunya besar. Yang kedua, Alkitab juga mengatakan bahwa nggak boleh ada patung-patung dibuat oleh manusia dan menyembah patung itu, nggak boleh. Dan yang ketiga, nggak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang keempat adalah kuduskan hari Sabat. Nah setelah itu Bapak Ibu baru hormati orang tua, jangan berzina, jangan mencuri dan sebagainya. Nah yang Tuhan ajarkan kepada Israel sebagai bangsa yang siap diberikan tanah perjanjian dan menjadi bangsa pilihan Allah adalah apa? Yang pertama diajarkan kepada mereka adalah menghormati Tuhan. Karena dasar kekristenan Bapak Ibu, kalau kita tidak menghormati Tuhan, berantakan nanti kehidupan kekristenan kita. Karena apa? Karena hidup Bapak Ibu dan saya, kita ada kehendak bebas yang selalu ada dalam kehidupan kita. Coba kalau kita melihat kehendak bebas yang dilakukan oleh orang dunia, waduh barbar. Ya nggak ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau, hajar semua. Sampai kadang-kadang kita miris lihatnya, ini orang ini punya Tuhan atau enggak sih? Gitu. Orang ini diajarkan hidup benar atau enggak sih? Kalau kita melihat orang dunia, ya wajar-wajar saja Bapak Ibu. Karena di dalam kehidupan mereka tidak diajarkan kebenaran. Makanya Allah mengajarkan kepada Musa untuk mengajarkan kepada Israel. Kenapa? Karena ratusan tahun dijajah sama Mesir. Mereka nggak tahu Tuhan yang benar siapa dan mereka tidak pernah tahu bagaimana cara menghormati Tuhan. Karena ini penting bagi bangsa Israel untuk menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi bangsa pilihan Allah. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menjadi bangsa yang menghormati Tuhan, ya kan, bangsa Israel bisa menjadi bangsa yang memberikan pengajaran tentang kebenaran bagi banyak bangsa. Ya, kita sebagai orang Kristen, kalau hidup Bapak Ibu dan saya tidak menghormati Tuhan, terus hidup kita mau ngapain? Ya, kita punya uang, kita punya gelar, kita punya segalanya.
Terus kalau hidup kita tidak menghormati Tuhan, emang Tuhan berkenan dengan uang kita? Emang Tuhan berkenan dengan gelar kita? Emang Tuhan berkenan dengan pekerjaan kita? Segala sesuatunya itu bisa berkenan kalau dibungkus dengan apa? Sikap menghormati Tuhan. Makanya tadi Alkitab mengatakan Bapak Ibu, ya kan? Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Ya, siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Jujur-jujuran aja nih. Kalau kita sebagai orang Kristen, berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sampai sejauh mana penghormatan kita kepada Tuhan? Ya, sebagai orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen, kita terus terang aja nih, belak-belakan aja. Sudah sejauh mana kita menghormati Tuhan? Sudah sejauh mana kita respect terhadap Tuhan? Ya, kalau kita menghormati Tuhan, berdoa nggak usah disuruh lagi, otomatis. Kalau kita menghormati Tuhan, baca Alkitab nggak usah disuruh-suruh. Kalau kita menghormati Tuhan, kita respect sama Tuhan, namanya hari Minggu, ya pasti ibadah. Tapi banyak orang Kristen hari Minggu dengan berbagai macam alasan. Capek lah, lelah lah, dari Senin sampai Sabtu cari uang lah, dan sebagainya. Hari Minggu harus ketemu dengan rekan bisnis lah, dan sebagainya, dan sebagainya. Halo, yang memberi nafas kehidupan bagi Bapak Ibu dan saya itu Tuhan. Ya, Tuhan hanya minta Bapak Ibu hanya 2 jam ibadah. Ya, kalau mau lebih sih terserah. Tapi di Tiberias, dalam setiap ibadah 2 jam, Tuhan hanya minta kehadiran kita 2 jam, memberikan apa? Memberikan keberadaan kita untuk beribadah. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman, kita memberikan kolekte, kita perjamuan kudus, diurapi dengan minyak. Ya, Tuhan hanya minta itu setiap hari Minggunya. Kita masih banyak alasan untuk menghindari untuk beribadah. Tuhan, puji Tuhan loh, Bapak Ibu, Tuhan gak pernah malas untuk memberkati kita loh. Puji Tuhan. Tuhan, puji Tuhan loh, gak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan bagi Bapak Ibu dan saya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhannya lagi Bapak Ibu, Tuhan itu panjang sabar bagi hidup Bapak Ibu dan saya. Sampai hari ini kenapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali? Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi banyak orang yang belum mengenal Kristus supaya mereka bertobat, terima Yesus jadi warga sorga. Ya, jadi kalau kita mau hitung-hitungan sama Tuhan, kita nggak mampu hidup tanpa Tuhan. Dan kita menyadari itu. Nah, kalau kita sadar hidup kita tidak mampu tanpa Tuhan, kenapa kita kok tidak menghormati Tuhan dalam kehidupan kekristenan kita? Ya, hormati Tuhan dengan segala aspek kehidupanmu Bapak Ibu. Hormati Tuhan di dalam pekerjaanmu. Hormati Tuhan di dalam bisnismu. Hormati Tuhan di dalam pergaulanmu, anak-anak muda. Jadilah seorang anak muda yang menghormati Tuhan. Sehingga rekan-rekanmu menyadari bahwa engkau bukan hanya seorang anak muda yang percaya Yesus menjadi seorang Kristen. Tetapi mereka bisa merasakan bagaimana engkau menghormati Tuhan dengan baik. Kalau kita menghormati Tuhan Bapak Ibu, kita banyak disegani orang loh. Ya, orang respect loh sama kita. Dan orang ngerti, wah ini orang, gue gak berani ngajak macam-macam sama dia. Kenapa? Gue tahu dia hidupnya menghormati Tuhan. Ya, kalau kita menghormati Tuhan, kita ada kemuliaan Tuhan di sana. Bapak Ibu ngomong sama orang, orang akan respect sama kita. Ya, terus orang menilai. Orang itu kalau ngomong luar biasa loh, ada wibawanya loh. Ya, kalau istilah orang dunia kan wibawa ya, kalau kita kan kemuliaan Tuhan ya. Ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Ya, selidik punya selidik, ngobrol punya ngobrol. Ya, dan akhirnya mereka menyadari, oh pantas ya. Orang itu menghormati Tuhannya. Orang Kristen luar biasa ya. Ya, apa yang dia kerjakan juga berhasil. Itulah buah dari orang yang menghormati Tuhan. Jadi masa sukar bisa kita hadapi dengan apa Bapak Ibu? Menghormati Tuhan. Banyak orang khawatir tentang hidupnya, masa depannya. Bagaimana ya Pak? Bagaimana Pak Pendeta? Saya katakan, selama kita menghormati Tuhan, Tuhan menghormati kita. Bapak Ibu dan saya tidak usah khawatir tentang kehidupan akhir zaman. Amin. Akhir zaman akan memberikan satu
berita yang menakutkan bagi orang yang tidak menghormati Tuhan. Tapi bagi orang yang menghormati Tuhan, dia tetap tenang. Dia tetap sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Karena orang yang menghormati Tuhan, masa depannya dijamin oleh Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Ya. Nah, belajar dari Alkitab, apa bukti bahwa kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Belajar dari Alkitab, apa bukti bahwa kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Yang pertama, bukti kita menghormati Tuhan yang pertama adalah kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Ya, kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Kita lihat Matius 6 ayatnya yang ke-33. Silakan, Pak. Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Alkitab mengatakan bahwa orang yang menghormati Tuhan akan menjadikan dia prioritas utama di dalam setiap keputusan hidup. Orang yang mengutamakan Tuhan, menurut Alkitab, adalah orang yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita menghormati Tuhan, artinya Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita. Sebenarnya simpel-simpel aja Bapak Ibu. Kalau apa sih bukti Tuhan menjadi prioritas dalam hidup kita? Kita nggak usah ngomong yang big things ya. Kita ngomong yang little things saja. Bangun pagi aja, kita baru bangun pagi. Orang yang menghormati Tuhan, dia pasti cari Tuhan. Itu dia pasti cari Tuhan. Ya, bangun pagi dia cari wajah Tuhan. Ya, bangun pagi dia pasti memuji Tuhan. Dia bangun pagi dia pasti menyembah Tuhan. Karena bagi orang yang mengutamakan Tuhan, ketika dia bangun pagi, ada nafas kehidupan, itu lebih penting daripada harta, daripada jabatan, daripada kesuksesan yang dia terima. Coba Bapak Ibu bangun pagi gak ada nafas kehidupan. Kita mau kemana? Pondok Rangon Bapak Ibu. Ya, banyak orang lupa akan hal itu. Banyak orang merasa nafas kehidupannya itu punyanya dia, miliknya dia. Ya kan, dia yang menciptakan nafas kehidupan itu. Padahal kalau kita menghormati Tuhan, kita menjadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan kita, ya kita sadar. Ya, tadi pagi Bapak Ibu bisa bangun pagi, tadi pagi kita masuk di bulan Juli, di minggu yang pertama, sudah ngucap syukur gak sama Tuhan tadi pagi bangun? Terima kasih Tuhan, sudah minggu pertama aja di bulan Juli. Ya, banyak orang melupakan itu Bapak Ibu. Ya, karena apa? Karena bagi mereka Tuhan itu bukan yang paling utama. Tuhan itu cuma sumber mujizat. Ya, bagi mereka Tuhan bukan yang utama. Makanya bangun pagi nggak cari Tuhan. Ya, cari Tuhannya kalau lagi ada masalah. Ya, cari Tuhannya kalau lagi bangkrut. Cari Tuhannya kalau lagi minus. Cari Tuhannya kalau lagi di PHK. Cari Tuhannya kalau lagi nggak dapat pekerjaan. Kita ibadah dulu lah ke Betos. Ya, apalagi yang jam 4 tuh, ya kan. Ya, bacotnya gede aja gitu. Ya, kalau khotbah marah-marah terus, keras terus, nggak apa-apa biarin aja. Ini udah akhir zaman. Nanti saya ditanya Tuhan lagi, kamu ngajarin apa sama jemaatmu? Repot kita Bapak Ibu kalau nggak ngajarin yang benar. Nggak apa-apa, buktinya banyak juga yang datang. Ya kan? Buktinya banyak juga yang mau dengerin, buktinya banyak juga yang ngangguk-ngangguk. Walaupun ada juga yang ngantuk pegang kumis, ya kan. Ini pendeta ngomong apa ini, ya kan? Nggak apa-apa. Ngerti nggak ngerti, yang penting ibadah aja dulu, ya kan. Ya kan, makanya jangan kita seperti orang Kristen yang hanya datang sama Tuhan kalau lagi perlunya aja. Jangan. Kalau kita menghormati Tuhan, bangun pagi, yang kita cari adalah apa? Wajahnya Tuhan. Kita sembah dia. Dan kita say thank you sama Tuhan. Tuhan terima kasih loh. Bangun pagi-pagi. Ketika aku bangun pagi, aku melek. Tuhan masih memberikan aku nafas kehidupan. Aku bersyukur aku punya Tuhan Yesus yang baik. Dan Tuhan memberikan masa depan bersama aku, bersama istri, suami, dan anak-anak. Tuhanlah yang menjaga tidur kami sepanjang malam. Bangun pagi, tidak kurang satu apapun. Jadi yang Tuhan lihat bukan sesuatu yang besar. Karena yang Tuhan lihat adalah apa? Setia dalam perkara-perkara yang kecil. Tuhan kasih perkara-perkara yang besar. Ya. Sampai di kantor, udah buka laptop.
Kalau orang yang mengutamakan Tuhan, sebelum dia mengerjakan tugas, dia pasti berdoa dulu. Tuhan, aku mau kerja, puji Tuhan aku udah selamat di kantor Tuhan. Aku mau kerja, sertai aku sepanjang hari ini. Apa yang ku kerjakan Tuhan buat berhasil. Baru dia buka laptopnya, dia kerjakan. Tak tuk, tak tuk, tak tuk. Balas email, telepon bos, ada apa bos? Ya, baru dia kerja. Ya, seorang yang takut Tuhan, bisnismen, ketika dia kumpul sama teman-temannya, ketika sudah mau mulai berdiskusi, berbincang-bincang dan sebagainya, dia pasti mengatakan apa? Sebelum kita rapat, kita doa dulu. Ya, orang mengatakan ngapain doa sih dan sebagainya. Ya, dia berani mengatakan, tanpa Tuhan gak bisa. Ya, sia-sialah orang yang duduk-duduk sampai tengah malam, kata Alkitab. Sia-sialah orang yang membangun rumah tanpa Tuhan. Sia-sialah orang yang usahanya tanpa Tuhan, rumah tangganya tanpa Tuhan, pekerjaannya tanpa Tuhan, semuanya sia-sia. Siapa yang bisa jamin hidup kita di akhir zaman ini? Dolar masih 18.000, 17, 18, 17, 18. Coba lihat. Keadaan Timur Tengah nggak semakin baik. Bahkan tadi malam saya nonton berita bahwa Rusia siap perang lawan Polandia, yang dimana Polandia itu adalah anggota dari NATO. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau NATO ada Amerika di sana, ada Eropa di sana, serang Rusia, sementara Rusia dengan Ukraina belum selesai, Rusia tembak Polandia, Timur Tengah belum beres, Israel dengan Hizbullah di Suriah Libanon belum beres. Apa yang terjadi? Teluk Hormuz bisa ketutup lagi Bapak Ibu. Pusing emak-emak ya kan, pusing emak-emak. BBM naik, kemarin aja 16.000 pertamax semua pada protes, bener nggak? Dexlite awalnya 30.000, turun 29, 24, sekarang 21. Yang punya Pajero bisa bernapas dikit lah. Ya, di depan rumah saya ada yang punya Fortuner Bapak Ibu. Biasanya atau masih yang belum naik banget ya, masih yang awal-awal. Wah, pulang kerja pergi pagi pulang malam naik Fortuner. Sekarang Fortunernya parkir Bapak Ibu ya. Fortunernya parkir sampai berdebu nggak dipakai. Akhirnya dia belilah mobil yang cc-nya rendah gitu, yang 1.500 ya. Ya dia beli kalau nggak salah Avanza atau apa begitu buat hari-hari kan. Dalam hati saya, padahal depan saya orang kaya juga loh. Fortunernya diparkir juga ya kan. Ya karena apa? Karena harga Dexlite-nya naik. Siapa yang bisa menjamin kita? Nggak ada. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, kita menghormati Tuhan dalam hidup Bapak Ibu dan saya, Alkitab mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua pasti akan ditambahkan. Orang yang menghormati Tuhan, seluruh kehidupannya Tuhan pasti berkati. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Jadi buah dari apa? Jadi Alkitab mengatakan apa? Pertanyaannya, apa bukti bahwa kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan? Yang pertama adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua, bukti kita mengasihi Tuhan apa? Bukti kita menghormati Tuhan apa? Yang kedua adalah hidup di dalam kekudusan. Yuk, yang kedua. Yang kedua adalah bukti kita menghormati Tuhan, kita hidup di dalam kekudusan. 1 Petrus 1, 15 sampai 16. Silakan Pak. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 sampai ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Oke, keterangan dari ayat ini apa? Menghormati Tuhan berarti menjaga hidup tetap kudus dan menjauhi dosa. Kalau orang menghormati Tuhan, yang dia sadar, yang dia hormati adalah Allah yang kudus, Bapak Ibu. Kita harus mengerti, kita punya Allah yang kudus. Saking kudusnya Allah kita, ketika Tuhan datang kepada Musa, Musa nggak bisa melihat Tuhan secara face to face. Musa nunduk, karena apa? Karena sinar kemuliaan, sinar kekudusannya Tuhan melebihi matahari. Ya, jadi kalau kita mengerti bahwa kita punya Allah yang kudus, berarti Allah yang kudus punya pengajaran-pengajaran yang mengajarkan hidup Bapak Ibu dan saya untuk hidup di dalam kekudusan. Gak ada lagi pertanyaan akan hal itu. Pertanyaannya adalah apa? Apakah kita mau menjalani hidup di dalam kekudusan?
Karena kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu, dari mulai perjanjian lama, dari mulai Kejadian sampai Wahyu, ya semua apa yang Tuhan ajarkan, baik dalam perjanjian lama, semua apa yang Tuhan ajarkan dalam perjanjian baru, semua mengajarkan untuk manusia bertobat. Ya, semua mengajarkan supaya manusia hidupnya di dalam kekudusan. Ya, jadi ketika Tuhan memberikan Musa Tauratnya, 10 perintah Allah, itu sebenarnya Taurat itu mengajarkan kepada Israel untuk apa? Untuk hidup di dalam kekudusan. Makanya kalau kita baca di kitab Yosua, Bapak Ibu bisa baca di rumah. Yosua mengatakan apa? Israel, kuduslah kamu. Sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Yosua dipakai Tuhan untuk menyerukan kekudusan kepada bangsa Israel. Dan bangsa Israel, engkau akan lihat di mana ada kekudusan, pasti ada perbuatan ajaib dalam hidupmu. Ya, jadi kalau kita hidup dalam kekudusan, ya kita bukannya untuk apa-apa. Kekudusan karena kita punya Allah yang kudus, Bapak Ibu. Ya, sebagai ucapan syukur kita karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Ya, masa udah ditebus oleh darah Yesus masih mau ngaco-ngaco lagi hidupnya? Ya, masa udah ditebus oleh darah Yesus masih mau ada kuntilanak dalam hidupnya? Ya, masih mau zina cabul dalam hidupnya, masih mau curang dalam bisnis, masih mau nggak jujur dalam usaha. Saya katakan, sampai kapan dosa akan memimpin hidup Bapak Ibu dan saya kalau kita tidak bertobat? Ingat, upah dosa adalah maut. Dan konsekuensi dosa itu pasti terjadi bagi orang yang tidak bertobat. Makanya saya banyak ketemu dengan orang-orang yang akhirnya menjalani konsekuensi dosanya, sangat mengerikan. Ya, ada satu anak muda di Sarbini, Bapak Ibu, datang altar call, dia nangis-nangis. Dia katakan, Pak Pendeta, saya punya pacar hamil di luar nikah. Terus dia nangis-nangis. Terus pacar saya bukan Kristen, Pak. Pak Pendeta, tolong saya mau tolong apa? Saya mau tolong apa? Saya doain biar hilang tuh bayinya, kandungannya. Kan nggak mungkin Bapak Ibu, ya kan? Saya tanya sama dia, saya mau tolong apa bro? Saya bilang, gue mau tolong apa lo? Ya tugas gue pendeta, ya gue cuma bisa doain. Konsekuensi, ya lo jalanin sendiri. Kalau lo minta doa, minta ampun sama Tuhan, diampuni nggak? Dia bilang, kalau saya minta ampun sama Tuhan, diampuni nggak? Diampuni pasti. Tapi konsekuensi, ya lo tanggung sendiri. Selama masih hidup, konsekuensi itu selalu ada. Ya, dan yang ngerinya Bapak Ibu, bapak dari ceweknya itu punya ormas lagi. Aduh, Tuhan punya ormas lagi, saya bilang. Saya bilang, perkenalan kita sampai sini aja ya, saya bilang ya. Tuhan berkati. Nanti kita terlalu jauh lagi, kita juga yang kena Bapak Ibu ya kan. Kenapa pendeta nggak ngajarin yang benar? Enak aja. Boleh dicek YouTube saya. Kita ngajarin benar terus dalam khotbah. Coba lihat anak muda. Ya kan, sembarangan hidup kan. Udah dibilang jaga kekudusan, tubuhmu bait Allah. Pacaran jangan aneh-aneh, terjadi kan? Karena apa? Karena tidak menghormati Tuhan, jujuran aja. Ya kan, kalau orang menghormati Tuhan, dia pasti jaga tubuhnya. Karena dia sadar tubuhnya bait Allah. Dia tidak akan pernah menyentuh seks bebas. Dia tidak akan pernah menyentuh narkoba. Ya, dia tidak akan pernah menyentuh hal-hal yang merusak tubuhnya. Karena dia tahu untuk menebus tubuhnya, Allah harus menjadi manusia dan mati bagi Bapak Ibu dan saya. Dan hancur di atas kayu salib, memberikan darahnya. Kalau kita mengerti akan kebenaran ini, saya percaya. Gak ada anak-anak Tuhan yang mau bermain-main lagi dengan dosa. Bahkan kita berani mengatakan tidak terhadap dosa. Selamat datang kekudusan. Aku mau hidup di dalam kekudusannya Allah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, kekudusan jangan pernah capek Bapak Ibu untuk mendengarkannya. Karena ini sebagai alarm buat kita. Ya, ketika saya khotbah kekudusan, khotbah itu buat jemaat dan juga buat saya. Ya, seperti suara gembala juga tadi yang dibacakan oleh teman saya, worship leader di tempat ini. Ya, bagaimana Ibu Gembala memberikan pesan pertobatan setiap hari.
dan selalu mengejar kekudusan, ya itulah hidup dalam kekristenan. Ya, mujizat, berkat itu bonus-bonus aja Bapak Ibu. Tetapi yang paling utama adalah apa? Kekudusan itu jangan pernah ditinggalkan. Karena hal itulah yang membuat Bapak Ibu dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Makanya tadi saya senang dapat kesaksian dari jemaat Bapak Ibu ya. Pasangan suami istri, pasangan muda. Saya yang berkati waktu itu pernikahannya 2-3 tahun yang lalu lah. Mereka sudah punya anak 1 perempuan. Ya, waktu itu mereka bikin usaha kuliner, gak terlalu bagus usahanya. Jadi suaminya itu, lakinya itu mencoba untuk kerja lagi di kantoran. Setahun lebih Bapak Ibu cari kerja. Tolak sana, tolak sini, belum dapat. Tapi akhirnya kemarin dia diterima di perusahaan Thailand. Ya, dan dia menjadi perwakilan dari perusahaan itu untuk pegang area di Indonesia. Jadi dia perwakilan dari perusahaan Thailand itu. Dan yang kerennya lagi kesaksiannya adalah apa? Selama 3 tahun perusahaan ini cari orang yang benar untuk posisi ini gak ketemu. Ketemunya jemaat Tiberias. Ketemunya anak muda ini. Bisa begitu ya? Ya, makanya kalau setiap altar call saya bilang sama mereka, suami istri ya, jaga kekudusan ya bro ya. Sayang-sayang istri. Ya, rukun-rukun rumah tangga. Hanya itu kuncinya. Kalau soal skill, talenta, CV diterima atau enggak, itu urusan Tuhan. Nanti Tuhan yang buat itu. Ya, kemarin dia sempat ke Thailand, hampir seminggu, kalau nggak salah. Sabtu pagi dia pulang, Sabtu siang. Hari Minggu tadi ketemu di SCBD. Saya bilang selamat ya Koh. 3 tahun loh perusahaan itu cari orang untuk jabatan ini. Rupanya kamu yang dipilih Tuhan. Kenapa bisa begitu? Kekudusanlah yang membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang yang mengasihi Tuhan. Amin ya. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus. Makanya saya suka cita Bapak Ibu. Saya bilang keren lo bro. Ya tadi saya juga doain juga suka cita. Ya 3 tahun loh perusahaan Thailand. Cari orang yang tepat, gak ketemu-ketemu. Ketemunya jemaat Tiberias. Ya makanya kekudusan gak ada kerugian. Orang yang hidup kudus rugi besar. Tapi orang yang hidup kudus, dia akan melihat bagaimana cara Tuhan memberkati secara ajaib. Dan orang yang hidup kudus yang paling utama, hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu, dan yang ketiga, ya apa bukti bahwa kita sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Yang ketiga adalah tetap setia saat diuji. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Silakan Pak. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Kesetiaan di tengah ujian membuktikan bahwa kita lebih menghormati Tuhan daripada keadaan. Sekarang lagi fenomena Bapak Ibu di TikTok. Liburan kemana, liburan kemana, liburan kemana. Ke Gunung Kawi katanya Bapak Ibu ya kan. Ya saya bingung begitu loh. Kenapa kata Gunung Kawi itu sekarang lagi viral di media sosial. Ya, akhirnya terbongkar juga banyak orang yang ke sana Bapak Ibu untuk mengejar kesuksesan. Ya, saya ingin kasih tahu Bapak Ibu, sia-sia kalau orang datangnya kepada si jahat. Oke, setan bisa memberikan kekayaan, bisa. Tapi saya ingin katakan tidak ada makan siang yang gratis kalau kita datang sama setan. Setan pasti minta karyawan kita. Setan pasti minta anak kita. Setan pasti minta keluarga kita untuk dipersembahkan bagi dia. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya ikut Tuhan, saya ingin katakan, yang Tuhan minta adalah apa? Bertahan ketika sedang diuji sama Tuhan. Ya, kita kan menjadi orang Kristen bukan setahun 2 tahun, ya kan? Kita menjadi orang Kristen sudah lama. Dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana waktu kita bisa bertahan menghadapi masalah. Coba lihat apa yang Tuhan berikan. Selalu Tuhan kasih penghiburan bagi hidup kita. Ya, aduh terima kasih Tuhan. Udah 2 tahun berdoa, puji Tuhan. Akhirnya Tuhan jawab doa saya. Emang
Doa 2 tahun emang gak capek? Capek loh. Ya, aduh puji Tuhan, udah 3 tahun berdoa untuk bisa punya anak. Puji Tuhan, 3 tahun berdoa, suami istri dengan tekun dan setia, akhirnya bisa punya anak. Ya, makanya tadi saya katakan, yang jemaat Tiberias itu berdoa hampir 1,5 tahun loh. Tetap ibadah, tetap altar call, ya, tetap menjaga rumah tangga baik, tetap setia ketika sedang diuji Tuhan. Ya akan tetap bertahan, berharap ada mujizat. Dan berharapnya bukan kepada manusia, berharapnya kepada Tuhan. Karena orang-orang yang setia sampai akhir nanti, ya, orang-orang yang setia menyelesaikan tantangannya dalam kehidupan, Alkitab mengatakan dia akan menerima mahkota kehidupan. Bapak Ibu tahu mahkota ya? Yang di atas kepala, bukan peci Bapak Ibu, bukan peci, mahkota. Ya, kalau Bapak Ibu lihat dulu ada Pangeran Charles, mamanya Pangeran Charles, Ratu Elizabeth, ya, dia pakai crownnya. Bapak bisa bayangkan itu crown berlian-berlian semua itu. Silau kemilau, itu kalau ambil satu crownnya, mahkotanya, utang luar negeri lunas Bapak Ibu ya kan. Utang luar negeri Indonesia lunas Bapak Ibu. Bayangin, berarti itu harga mahkotanya fantastis, bombastis Bapak Ibu. Ya, kalau ingat zaman dulu Pangeran Charles waktu menikah dengan Putri Diana, masih ingat? Ya kita, kalau zaman dulu saya masih kecil-kecil. Ya, dipanggilnya Lady Di Bapak Ibu ya. Waktu itu saya ingat dia turun dari keretanya, pakai baju putih panjang, di belakangnya ada yang megang buntut. Dari bridalnya anak-anak bawa bunga. Dia pakai mahkota Bapak Ibu. Wah, saya kadang-kadang kalau lihat lagi di YouTube saya bilang, cantik juga nih Putri Diana, Lady Di. Tapi dia orang Siantar Bapak Ibu Lady Di itu ya kan. Simanjuntak dia. Simanjuntak bener. Masih aparah sama aku aparah. Iya aparah. Ya, dia pakai mahkota loh. Wih, dengan harga yang fantastis. Itu mahkota di dunia. Mahkota kehidupan yang Tuhan berikan tidak ternilai harganya. Amin. Mahkota kehidupan itu artinya apa? Bapak, Ibu dan saya akan mendapatkan kehidupan yang kekal di kerajaan sorga. Kejar itu. Makanya kalau orang datang, mohon maaf ya, tadi yang saya katakan ke tempat-tempat yang gak baik itu. Ya, minta kaya. Ya, minta sukses. Saya katakan orang Kristen jangan main-main ya dalam hal itu. Jangan datang ke dukun, jangan datang ke datu-datu. Ya, jangan datang ke kuburan tanya-tanya, opung apa kabar? Opung hidup nggak ditanya. Opung mati ditanya, gimana sih? Iya, opung hidup nggak dikasih makan. Opung mati dikasih rokok, Bapak Ibu taruh di situ. Bagaimana ini kehidupan? Kok udah berbalik begitu loh? Kacau-kacau ini orang percaya ini. Jangan. Ya, kalau sedang menghadapi masalah, tetap kuat. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Tetap kuat, karena nanti di waktunya pasti ada jalan keluar. Tapi yang paling utama, Bapak Ibu dan saya menerima mahkota kehidupan. Kita berkumpul di bumi, berkumpul di kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Kesimpulan, yuk. Terakhir kesimpulan. Pemain musik boleh siap-siap. Ya, kesimpulan. Tuhan menghormati orang yang mengutamakannya. Mari kita hidup di dalam kekudusan dan tetap setia sampai akhir. Mari kita menghormati Tuhan dan Tuhan juga akan menghormati kita. Selamat hari Minggu Tiberias. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi kita katakan, ku kagum hormat
Tuhan Yesus kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami kagum akan segala kebaikan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih buat firman Tuhan yang mengajar setiap kami, memberkati kami. Doa kami Roh Kudus yang terus mampukan kami, agar sepanjang hidup kami terus mengandalkan Tuhan, semakin melekat bersama Tuhan Yesus, semakin berbuah bagi kerajaan surga. Berkat yang terkasih hamba-Mu, Bapak Pendeta Alex Simanjuntak bersama tim, bersama keluarga, Tuhan yang berkati, kemana melangkah Tuhan urapi, pakai semakin luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Maka pada sore hari ini, sebelum kami terima yang terbaik tubuh darah Tuhan Yesus, kami berikan persembahan kami yang kedua di awal bulan. Kami memberi karena kami tahu Tuhan, kami akui bahwa segala yang kami raih semua karena kebaikan Tuhan, dan biarlah kembali untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami percaya kami tidak akan kekurangan, sebab Tuhan Yesus gembala kami yang baik, yang mencukupi segala keperluan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, yang siap beri yang terbaik, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan. Selang duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada sore hari ini setelah berikan persembahan pada sore hari, Tuhan Yesus memberkati setiap kita, dan kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi sama-sama kita mengucap syukur, katakan terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan
Terima kasih buat bersama diberikan Tuhan Yesus yang pasti memberkati setiap kita bersama-sama. Mari kita masuk perjamuan kudus, terima terbaik tubuh dan Tuhan Yesus. Pada sore hari kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tubuhmu darahmu tercurah bagi setiap kami. Sama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari ini, kita sambut tubuh dan Tuhan Yesus. Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pastikan roti dan anggurnya dipersiapkan ya. Nanti kalau ada anak-anak, orang tuanya yang memberikan. Angkat roti terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat. Dengan tubuh Yesus kami menolak terkapar di ruang operasi, menolak terkapar di ruang ICU. Kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya. Hidup kami kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, tubuhku sehat sempurna. Aku tolak sakit jantung, aku tolak sakit paru-paru, aku tolak sakit ginjal, aku tolak sakit diabetes, hepatitis, aku tolak darah tinggi, darah rendah, aku tolak stroke, aku tolak kanker, tumor, kista, miom, aku tolak mandul, aku tolak keguguran. Aku percaya dengan darah Yesus hari ini aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu. Bapak Ibu boleh berdoa sama Tuhan. Minta roh takut akan Tuhan selalu menyertai hidup Bapak Ibu dan saya. Datang sama Tuhan, apapun doa dan permohonanmu, tutup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus, makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus, kami mulia, jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak. Agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga, diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum. Terima kasih Pak.
Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia, hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Diberkati setiap permohonan doa. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Hamba mengangkat setiap permohonan doa ini. Mujizat sudah terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini. Diberkati selalu Tiberias Betos, koordinator bersama tim yang melayani tempat ini. Tuhan berkati. Pak David Raharja bersama tim, Tuhan berkati. Yang kedua berdoa buat Gembala Sidang, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati. Ibu Gembala sehat, Ibu Gembala panjang umur diberkati Tuhan. Bersama Bapak Pendeta Aristo, Bapak Pendeta Argo diberkati Tuhan. Berdoa untuk setiap jemaat Tiberias di Betos maupun yang di live streaming. Mari sebagai orang percaya kita hormati Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita secara luar biasa. Dia memberikan Yesus bagi Bapak Ibu dan saya. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Hormati Tuhan dengan hidupmu. Ya, dan lakukan yang terbaik. Utamakan Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Dan setialah ketika kita dalam ujian. Karena mahkota kehidupan sudah Tuhan persiapkan bagi yang setia kepadanya. Terima kasih Bapak. Sebentar kita akan pulang. Dijaga malaikat. Tolak celaka, tolak bahaya. Tutup bungkus kami semuanya dengan kuasa darah Yesus. Dan sebelum pulang kita terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi sayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup mendenari. Imanku bersepadan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang